Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Halo Komnas Perempuan, di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu, kalau bibirmu disayat itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat kepala kamu dikebukin pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Bibirnya disayat, digunting, kepalanya penuh luka, penuh belatung, penuh infeksi, dikunci berhari-hari, berbulan-bulan. Benar-benar kalau saya ketemu kamu, gua nggak tahu gua ngapain nih. Gua marah benar sama kamu, marah benar ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini ya. Benar-benar Bapak Presiden Prabowo, pecat ini orang, pecat ini orang. Salam mohon Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dari adik saya, dianiaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah menangkap pelaku, dan terima kasih kepada Pak Ade dan Bapak Jenderal yang telah membiayai semua sampai selesai. Dan harapannya kalau saya dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku hukuman. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga, dan saya menghakimi dia seperti yang dianggap oleh saya gitu. Adik yang saya bangga makan, yang jelas sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama ini saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf oleh Kalau saya dari pihak keluarga, nggak ada kata maaf. Dia yang naik semua kata maaf. Sedangkan bisa lanjut kayak gini dia bilang minta maaf. Nggak ada sih kata maaf. Assalamualaikum semuanya. Saya juga sebagai wajah nggak ada kata yang nggak maaf ya. Saya selama sebelum waktu saya tidak bersama dia. Saya nggak mau saya tidak tahu itu sakit, lebih sakit dari anak saya. Biasanya kita kita berusaha berangkat. Terima kasih. Saya Kondisi kita kalau perasaan saya udah sekarang ini membaik, alhamdulillah bahwa semua ya membaik sekarang. Kalau makanya kita ada, kalau yang satu itu udah infeksi, kadang udah diambil sama kerja apa. Mudah-mudahan Polda bisa memberikan mata adik saya seperti sedekah yang tadinya saya. Pak, dapat bantuan dari RKDM sendiri berupa deposito seperti apa Pak?
Ya, bang yang dari reaksi kita biaya saya ini bapak ini kan untuk bukan itu sampai kemudian sepanjang saya banyak banyak kok jalanan saya belum buang saya sendiri. Ya, cukup ya ayah. Mati ya. Pak, saya Udah cukup aku. Tadi ada lihat terus Iya. aku lihat sini Pak Gu. Setiap orang yang atau anak perempuan pasti memiliki peristiwa yang sangat kejam ini. Ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah kita. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, ya, semoga ini menjadi kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Artinya perbuatan melanggar kemanusiaan harus dihukum juga dengan perbuatan yang memanusiakan yang bukan manusia. Penjaga pos mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pengancaman. Siapapun yang terlibat, kelompok manapun, pihak manapun harus diusut dan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena tidak mungkin juga pandangan saya dengan tidak pasti dia pernah ngomong pada siapapun atau ada yang mengetahui di sekitarnya. Dan ini perlu karena nanti pembelajaran ke depan bahwa orang yang takut membiarkan tindakan kejahatan, dia akan dipidanakan alasan apa? Iya, mau kompet ini. Iya. Kamu yang pegang. Yang pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dari adik saya, dianiaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah menangkap
pelaku, dan terima kasih kepada Pak Alen dan Pemkab Jember yang telah membiayai semua sampai selesai. Dan harapannya kalau saya dari saya pribadi untuk pelaku. Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD itu sah-sah saja ya. Dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya. Karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kita lihat peraturan pemerintahnya, kita lihat undang-undangnya, bahkan kita lihat juga aturan internasionalnya ya terkait dengan HAM dan seterusnya. Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Ini menyikapi dari DPRD Jawa Barat sendiri seperti apa sih untuk kasus Taufik Hidayat ini sih? Ya, yang pertama kami mengapresiasi kepada Polda Jabar ya yang dapat menangkap Taufik Hidayat pelaku YTR, dan kami mengutuk dengan keji ya apa yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap YTR ini sudah melebihi batas-batas kemanusiaan. Yang ketiga, kami juga meminta kepada aparat hukum dapat memberikan hukuman yang layak ya, yang berat terhadap Taufik Hidayat atas perbuatan yang dilakukannya. Yang keempat, yang juga penting, kami menghimbau juga kepada para pimpinan wilayah khususnya di tingkat kelurahan, desa, RW dan RT untuk lebih aware terhadap kondisi di daerahnya. Ini 3 tahun, ini bukan waktu yang sebentar, dan memang walaupun dia berpindah tempat dalam beberapa bulan kok sampai warga sekitarnya tidak mengetahui gitu ya. Tidak mengetahui bahwa ada seorang wanita yang disekap sekian lama, kemudian disiksa, kok bisa sampai tidak diketahui oleh warga, minimal oleh tetangganya. Nah ini tentunya introspeksi buat kita semua sebagai warga negara Indonesia, warga Jawa Barat, agar kita lebih guyup dengan warga-warga di lingkungan kita. Pak, DPRD sendiri mengutuk keras nggak sih Pak? Ya, DPRD Jawa Barat mengutuk keras ya tindakan Taufik Hidayat, dan yang kedua kami meminta aparat untuk dapat menghukum sesuai dengan perbuatannya, hukuman yang berat. Dan yang ketiga, kami mengapresiasi dukungan pemerintah, masyarakat terhadap biaya pengobatan yang sudah disampaikan kepada baik ke Hasan Sadikin maupun langsung kepada Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.